Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Polar. Film ini berkisah tentang seorang pria pembunuh bayaran profesional dengan julukan The Black Kaiser. Selama hidupnya dia membunuh banyak orang sebagai mata pencahariannya. Karena latar belakang ini, beberapa pihak memiliki dendam kesumat kepada pria tersebut. Dia juga sudah tua, ia hampir memasuki masa pensiun. Apalagi perusahaannya tidak mempekerjakan agen lapangan yang sudah berusia di atas 50 tahun. Namun sebelum pensiun, lelaki itu menerima misi terakhir dari bosnya yang tamak. Ternyata misi itu hanyalah tipu muslihat dari bosnya yang tidak bisa membayar uang pensiun. Misi tersebut mengancam nyawanya dan juga tetangga sekaligus teman baiknya. Akankah mereka selamat dari upaya pembunuhan bosnya itu? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita berawal di sebuah rumah besar lengkap dengan kolam renang yang terpencil di tengah hutan. Terdapat satu agen senior yang bernama Michael akan pensiun di sana. Dia terbangun dan melihat seorang wanita yang sedang berenang bernama Cindy. Terlihat mereka sangat siap untuk melakukan pagelaran budaya. Ketika sedang asik-asiknya, di waktu yang sama seorang sniper bernama Facundo sudah siap untuk menembak agen tua tersebut. Facundo juga ditemani oleh yang lain yakni Hilda dan Alexi. Hanya beberapa detik saja agen tua itu langsung dibantai. Ternyata Cindy pun merupakan salah satu dari tim tersebut. FYI, mereka adalah satu tim agen muda pembunuh bayaran yang kejam. Setelah itu mereka pun meninggalkan rumah besar tersebut. Berlanjut di Washington, terlihat seorang yang sudah tak bergairah bernama Duncan. Ia tengah menjalani cek kesehatan bersama sang dokter. Duncan adalah seorang agen pembunuh bayaran profesional yang hendak pensiun dari pekerjaannya, dan dia tidak pernah gagal dalam misinya. Lalu dokter memberikan beberapa wejangan pada Duncan, seperti jangan melakukan olahraga ekstrim, jangan berkegiatan yang membuat jantung lemah, dan lain-lain. Lanjut, Duncan yang juga disebut sebagai Black Kaiser lalu mendatangi seorang akuntan yang mengurus segala harta kekayaan Duncan. Dia juga mengurus dana pensiun Duncan kepada bosnya. Diketahui juga Duncan 14 hari lagi akan pensiun. Ia akan menerima dana pensiun sebesar 8 juta dolar. Cukup fantastis. Kemudian di sebuah gereja, terlihat seorang wanita dengan santainya menjawab telepon ketika acara pemakaman. Dia bernama Vivian. Telepon itu dari Duncan. Duncan mengajak Vivian untuk bertemu di sebuah kafe. Vivian ini adalah seorang pembunuh bayaran juga yang sama profesional, tapi dia telah diangkat menjadi manajer oleh bosnya. Setelah bertemu, Vivian memberikan sebuah berkas untuk menjalankan misi terakhir kepada Duncan. Vivian juga berkata, kali ini misinya adalah membunuh seorang kartel yang berada di Belarusia. Kartel itu sempat membunuh salah satu agen terbaik, sehingga bos ingin membalaskan dendamnya. Bos tak ingin misi ini gagal, itulah sebabnya bos memilih Duncan untuk menyelesaikan misi itu. Karena Duncan yang ingin segera pensiun, sehingga Duncan menyimpan kembali berkasnya dan pergi meninggalkan Vivian begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Scene kemudian berlanjut di Oak, Montana. Kali ini Duncan pergi ke sebuah Indomaret untuk membeli beberapa cemilan, dan di seberang Indomaret dia juga membeli kotak film serta membeli anjing untuk peliharaan. Nampaknya Duncan ingin menikmati hari pensiun lebih dulu. Setelah sampai di rumah, Duncan langsung menyetel film sambil meminum susu jahe. Tak lama dia terlelap dalam tidur, Duncan pun bermimpi soal masa lalunya sebagai pembunuh. Karena terkejut dengan mimpi buruknya, dia tersengaja menembaki anjing barunya tersebut. Keesokan harinya, sambil menguburkan anjing, Duncan melihat tetangganya yang sedang kesulitan untuk memotong kayu bakar. Dan setelah beberapa waktu, kali ini dia membeli ikan hias untuk menemani hari tua Duncan. Kemudian sebagai tetangga yang baik,
Di tengah salju yang sedang turun, Duncan membantu tetangganya untuk memotong kayu bakar. Lalu di malam harinya, Duncan menelpon Vivian dan memberinya 30 detik untuk bicara. Vivian lagi-lagi menawarkan misi sebelumnya. Kali ini, Duncan akhirnya menerima misi tersebut setelah 2 kali menutup teleponnya pada Vivian secara sengaja. Diketahui misi yang dimaksud Vivian ternyata adalah upaya untuk membunuh Duncan yang sudah direncanakan oleh bosnya yang bernama Blood. Dan ternyata Blood akan mengirimkan Duncan ke Belarus. Selanjutnya, Duncan langsung menganalisa siapa yang jadi targetnya sekarang. Di tempat lain, Blood didatangi oleh rentenir Kredivo untuk ditanyai mengenai pinjolnya yang dia minta seharga 29 juta dolar. Tapi karena dia pintar bernego, dia pun akhirnya diberikan 29 juta itu oleh pihak Kredivo. Karena Blood berkata bahwa agen yang akan segera pensiun seharusnya diberikan dana hari tua. Tapi Blood justru malah berniat untuk membunuh seluruh agen yang akan pensiun, sehingga uang itu bisa dipakai investasi oleh perusahaan Blood. Dan salah satunya adalah agen Duncan yang akan Blood bunuh. Berlanjut pada Duncan, dia langsung terbang ke Belarusia. Kemudian di lain tempat, dalam salah satu hotel mewah, terlihat resepsionis ditelepon oleh seorang tamu hotel karena pintunya terkunci dari luar. Dan itulah bagian dari rencana Duncan. Duncan akan menyamar menjadi seorang ahli pintu. Pada saat itu Duncan sengaja mengerahkan suara bor sehingga si bos gangster alias targetnya keluar kamar dan marah. Lalu pada saat itulah Duncan tak pakai lama menghabisi seluruh musuhnya dengan sangat cepat. Bahkan si gendut pun tangannya dipaku sehingga tidak dapat berkutik. Ketika mengecek ke dalam kamar target, Duncan juga sempat melihat di sebuah meja terdapat data plus foto Duncan. Sehingga Duncan bertanya, siapa yang menyuruh si gendut? Namun pria itu bilang tak tahu siapa yang menyuruhnya. Sehingga terpaksa Duncan langsung mengebor kepala si gendut tersebut. Setelah itu Duncan menelpon Vivian untuk memberitahu bahwa misinya sudah beres. Vivian yang mendengar hal itu langsung terkaget karena Duncan tak berhasil dibunuh, justru para mafialah yang terbunuh pada malam itu. Lantas Vivian yang panik bukan main tentu mendatangi Blood dan memarahi Blood karena menyewa para mafia murahan untuk membunuh Duncan. Sehingga Vivian menyuruh agar bayar saja uang pensiun Duncan. Sebelum Vivian dan Blood dibunuh oleh sang Black Caesar atau Duncan. Scene berlanjut, tim pembunuh muda kali ini mendatangi akuntan kepercayaan Duncan untuk mengetahui keberadaannya. Lantas mereka mengambil semua arsip keuangan yang ada di sana lalu membunuh akuntan tersebut. Sementara itu Duncan yang telah selesai dari pemburuannya sekarang singgah ke Indomaret untuk membeli peralatan ulang tahun. Sekaligus di sana juga Duncan bertemu dengan tetangganya yang bernama Jamilah. Begitu pula di hari-hari berikutnya di mana Jamilah yang sedang galau berat sering bertemu dengan Duncan. Kembali pada tim agen pembunuh muda. Karena banyaknya aset properti yang dimiliki Duncan sehingga mereka mendatangi satu persatu properti Duncan. Pertama mereka datang ke sebuah apartemen, ketika itu Cindy menjadi pengalih perhatian. Namun karena tak mendapati Duncan di sana, hidupnya pun harus selesai sampai situ. Pencarian masih terus berlanjut di New Jersey. Mereka mendatangi salah satu rumah yang diisi oleh para pemuda yang doyan minum susu murni dan juga memakai narkoboy. Tapi pada saat itu mereka tak juga mendapatkan Duncan. Lagi-lagi para pemuda itu pun harus dikirim menemui ajal mereka. Pria bernama Facundo akhirnya melapor kegiatan lapangan mereka. Mendengar hal itu, Vivian langsung mengancam tim muda agar segera mendapatkan Duncan atau nyawa mereka lah yang terancam. Di tempat selanjutnya di Texas, mereka mendapati satu orang yang berbadan besar. Lagi dan lagi, tim pembunuh muda tak mendapatkan apa-apa, sehingga Alexi mencekik orang itu. Tapi karena pria tersebut mengamuk, lantas Facundo menembak pria itu dengan beberapa tembakan. Tapi tiba-tiba dia mati suri. Terpaksa tim pembunuh muda harus menembakkan ratusan peluru ke badannya yang tebal itu.
Lalu setelah beberapa waktu, di sebuah hotel kecil mereka berkumpul untuk mencari petunjuk dari dokumen-dokumen yang dibawa dari akuntan Duncan. Agar mengetahui di mana Duncan saat ini berada, setelah mencari-cari, salah seorang agen menemukan bukti pengiriman uang sebesar $200.000 untuk program amal. Lantas Hilda mengambilnya. Tak lama, Cindy dan yang lainnya juga menemukan bukti transfer yang sama. Tak pakai banyak lama, mereka langsung cabut dari hotel. Apakah Duncan akan segera diringkus? Sementara di sisi lain, Duncan dan Jamilah menjadi begitu dekat. Mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing di sebuah kafe. Jamilah juga menanyakan apa pekerjaan Duncan. Duncan dengan santai menjawab, "Aku menguburkan banyak orang dari berbagai negara." Duncan ini juga sudah mengunjungi banyak negara di dunia, bahkan hingga 99 negara. Dia juga menguasai 9 bahasa dari berbagai negara. Di sini terlihat bahwa Duncan adalah agen pembunuh bayaran yang sangat profesional. Mendengar hal tersebut, Jamilah pun menyuruh Duncan untuk menjadi guru di sekolah TK. Duncan yang awalnya menolak, tapi pada akhirnya omongan Jamilah dia sepakati. Namun di taman kanak-kanak, Duncan justru mengajari anak-anak cara menggunakan celurit. Mungkin dia sedang mencari kader selanjutnya untuk menjadi pembunuh bayaran di masa depan. Anak-anak pada saat itu banyak yang penasaran dengan budaya orang-orang luar, seperti bagaimana orang India menguburkan mayat, apa baju tradisional orang India, dan bagaimana cara orang Turki makan. Selepas mengajar, Jamilah bilang bahwa celurit milik Duncan tampak bagus. Mendengar hal itu, Duncan lantas memberikan Jamilah kado yang berisi pistol. Tapi Jamilah yang tukang galau tersebut bilang bahwa dirinya tak bisa menembak. Sontak, Duncan mengajaknya untuk belajar menembak. Di keesokan harinya, Duncan mengajari Jamilah cara menembak. Namun ternyata Jamilah sepertinya memiliki trauma yang mengerikan, sehingga dia justru malah menangis bukannya menarik pelatuk pistol pemberian Duncan itu. Di kesempatan yang lain di rumah Jamilah, Jamilah baru bercerita tentang kenapa dirinya selalu dirundung duka. Dulu ketika usianya masih 13 tahun, hidupnya berubah karena seseorang telah merenggut kehidupan bahagianya. Dia pun menjadi begitu depresi dan sangat ingin sekali membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan kebahagiaannya. Di sana Duncan hanya bisa terdiam menatap Jamilah. Di keesokan harinya, Duncan pergi ke Indomaret dengan niat membeli kado baru untuk Jamilah. Sementara di waktu yang sama, Facundo juga menemukan Duncan keluar dari Indomaret. Lantas memberitahu Cindy bahwa Duncan bergerak ke arahnya. Benar saja, di perjalanan pulang Cindy sudah standby di pinggir jalan dengan berpura-pura mobilnya mogok. Karena saat itu cuaca sedang buruk dan tak menemukan bantuan, Cindy akhirnya meminta untuk menginap di rumah Duncan. Dengan terpaksa Duncan mengangkut Cindy. Sementara Jamilah yang kesulitan untuk tidur, kini Cindy mulai menjalankan ritual pagelaran budayanya. Sedangkan tim pembunuh muda lainnya sudah siap untuk menembak dan menyergap Duncan. Keadaan pun berubah menjadi tegang. Ketika Facundo menembakkan pelurunya, tiba-tiba Duncan mengubah posisi pergerakan dan justru membuat Cindy terkena karmanya. Dengan naluri pembunuh, Duncan langsung melakukan tembakan perlindungan. Tak sampai situ, Cindy langsung menunjukkan pada Facundo di mana Duncan bersembunyi. Dan saat itulah Duncan menyadari bahwa Cindy adalah bagian dari penyergapan, sehingga Duncan langsung melempar kapak tepat di kepala Cindy. Sedangkan Hilda dan satu rekan lain masuk dan menyergap Duncan. Tapi sayang mereka hanya mendapati kapak yang tertancap di kepala Cindy. Hilda pun menyuruh Facundo untuk mencari di mana Duncan berada. Namun bagaikan hantu, tiba-tiba Duncan muncul tepat di belakang Facundo tanpa sehelai baju apapun dan langsung meledakkan kepalanya. Setelah itu keadaan menjadi berbalik. Sekarang Duncan memburu Hilda dan rekannya. Tampak pada raut muka Hilda mulai panik ketakutan. Pertama Duncan menembaki seluruh lampu yang ada di rumahnya agar Hilda tak banyak melakukan pergerakan. Sedangkan rekan Hilda pergi keluar untuk menyerang Duncan dari belakang. Tak kehabisan akal, Hilda melakukan improvisasi dengan menyalakan flare dan menyebarkannya ke seluruh rumah. Karena Duncan pasti menggunakan sensor panas untuk mencari Hilda. Sementara rekan Hilda tadi yang berniat untung malah jadi buntung. Karena Duncan yang cerdas sudah mengetahui gerak-gerik mereka. Sekarang sisa Hilda yang ketakutan, dia bersembunyi di balik kulkas. Untungnya sniper itu dibekali sensor panas, sehingga ketika Hilda menghembuskan nafasnya, posisinya segera diketahui dan langsung Duncan habisi.
Tak sampai situ, Duncan juga mencari identitas mereka. Dia pun mendapati kunci kamar hotel tim pembunuh muda lalu mendatanginya. Sesampainya di kamar hotel, dia mendapati seorang agen yang tampak sedang nyuntik narkoboy. Wanita itu juga kelepasan mengatakan, apakah Jamilah sudah diculik? Mendengar itu, sontak Duncan langsung pergi ke rumah Jamilah. Sayang seribu sayang, dia sudah tak ada di sana. Lalu Duncan kembali ke hotel dan lagi-lagi Duncan kecolongan karena wanita tadi sudah dibawa pergi. Sementara di sisi lain, bos besar Blood kesal mendengar berita kalau anak buahnya sudah dibantai habis. Sedangkan Vivian lagi-lagi memberitahu Blood untuk membayar saja biaya pensiun Duncan. Namun Blood masih saja enggan. Pada keesokan harinya, Duncan menemui teman lamanya yang sudah pensiun duluan sejak lama bernama Porter. Porter juga memberitahu kalau Blood tak mau memberikan uang pensiun Duncan karena jumlahnya yang sangat besar, dan itu akan sangat merugikan perusahaan. Duncan akhirnya pergi setelah diberitahu Porter di mana Jamilah disekap. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Porter membius Duncan dengan sengaja. Dia pun pingsan di sana. Lalu Porter menelpon Vivian bahwa Duncan sudah tumbang. Scene berlanjut di sebuah tempat penyiksaan. Blood juga hadir di sana dan siap menyiksa Duncan yang sudah diringkus selama 4 hari sebelum hari pensiunnya tiba. Bahkan Blood berniat untuk membunuhnya tepat di hari pensiun Duncan. Di hari pertama, Blood awalnya melihat foto Jamilah yang sedang terkapar lemah, lalu dilanjut dengan penyiksaan. Sementara di tempat lain, Jamilah terus diberikan narkoboy agar tetap tenang. Berlanjut di hari kedua, penyiksaan semakin mengerikan, tapi Duncan tak tinggal diam. Dia memperhatikan setiap sudut ruangan dan pergerakan bodyguard setiap menyiapkan ruangan. Begitu pula di hari ketiga, Duncan melihat pergerakan para bodyguard yang sama terus-menerus. Sampai pada akhirnya pisau yang digunakan Blood patah di dalam tubuh Duncan. Entah itu sengaja atau tidak, Duncan lakukan. Karena pada saat Duncan ditinggal sendirian, dia mengambil patahan pisau tersebut dari tubuhnya dan membuka gembok rantai yang ada di tangannya. Setelah di hari keempat, surprise dari Duncan dimulai dan inilah mengapa Duncan disebut Black Caesar. Dengan hitungan detik menghabisi seluruh bodyguard yang mempersiapkan ruangan sebelum Blood masuk. Blood bersama bodyguard lainnya yang mendengar jeritan-jeritan kesakitan langsung ketakutan. Ditambah lagi musik kala Blood menyiksa Duncan sengaja dia setel. Bahkan listrik sengaja Duncan matikan. Ketika melihat Duncan mulai bergerak keluar, semua pasukan di sana langsung lari terbirit-birit. Dengan badan yang sudah lemas, Duncan menghabisi seluruh bodyguard yang ada di lorong, seperti monster yang tak dapat dihentikan. Setelah itu, Duncan berjalan dengan terseok-seok mendatangi rumah mantan kekasihnya. Kemudian dia menelpon Vivian untuk melakukan pertukaran, di mana nyawa Duncan ditukar dengan Jamilah. Vivian juga gagal melacak keberadaan Duncan karena waktu telepon kurang lama, dan Duncan pun terjatuh di hadapan mantannya itu. Sementara itu Vivian meminta agar semua pasukan yang tersisa agar bersiap-siap untuk serangan selanjutnya, karena Blood menginginkan Jamilah dan Duncan mati. Scene pun berlanjut di mana Duncan terbangun di sebuah persembunyian. Badannya sekarang sudah dipenuhi dengan perban, sekaligus mantan yang ditutup karena dicolok oleh Blood. Tak sabar ingin segera membantai Blood, Duncan mencoba berdiri, namun sayang dia belum pulih dari semua lukanya yang mengerikan. Lalu mantannya memberikan obat penenang agar Duncan bisa beristirahat kembali. Setelah beberapa waktu akhirnya Duncan sudah sembuh dan meminta senjata otomatis yang bisa membunuh banyak orang dalam sekejap. Kemudian dia pun lekas pergi untuk mempersiapkan peperangan besar. Tak lama dari situ, Duncan menelpon Vivian dan menyuruhnya bersiap untuk pertukaran.
Tim pelacak sinyal kali ini mendapatkan perkiraan lokasi Duncan berada. Lantas Vivian dan sisa pasukan langsung bersiap-siap untuk penyergapan. Sementara Duncan juga langsung bersiap-siap dengan memasangkan senjata machine gun otomatis di suatu tempat. Setelah itu, Duncan menelpon Vivian. Kali ini dia menelpon agak lama sehingga Vivian bisa melacak lokasi Duncan berada. Itu pun sengaja Duncan lakukan agar Vivian dan pasukan masuk ke jebakannya. Sebelum gempuran senjata, Duncan memberikan kesempatan untuk Vivian agar mundur dari misinya. Benar saja, tak lama Vivian muncul dengan iring-iringan pasukan. Lalu setelah percakapan saling menjatuhkan antara Vivian dan Duncan, tak lama pasukan yang dibawa Vivian dengan sekejap habis dibantai oleh Duncan. Begitu pula dengan Vivian yang tak luput dari serangan tersebut. Blood yang melihat hal itu dari kamera pasukan hanya bisa melongo terkaget-kaget karena semua pasukan sudah habis dibantai. Aksi Duncan tak selesai sampai di situ. Dia langsung pergi ke markas tempat Blood bersembunyi. Sedangkan bodyguard yang tersisa di sana pun ketika melihat kehadiran Duncan langsung lari ketakutan, bahkan tak berani menyentuh Duncan. Blood yang ketakutan setengah mati akhirnya menelpon orang yang menjaga Jamilah. Tapi sayang, penjaga juga sudah keburu pergi dari sana. Dan ketika Blood dan Duncan saling berhadapan, Duncan langsung memenggal kepala Blood. Setelah itu, Duncan pun membawa Jamilah kembali ke rumahnya yang sudah terkapar lemah di suatu tempat. Di hari-hari berikutnya, Duncan terus merawat Jamilah sebagai seorang ayah dan anak, hingga Duncan pun tertidur. Saat di pagi hari, Duncan mendapati Jamilah tak ada di kasurnya. Justru dia melihat banyak selembaran koran yang memberitakan suatu keluarga telah dibantai oleh seorang pembunuh. Ya, pembunuhnya adalah Duncan. Seketika Duncan teringat bahwasannya dia pernah membunuh satu keluarga dengan sadis, lalu menyisakan Jamilah yang saat itu masih kecil. Selembaran bukti transfer untuk Amal juga tak luput di sana. Ternyata semua uang itu sengaja Duncan kirim untuk menebus kesalahannya. Tak lama Jamilah pun muncul dan menodongkan pistol ke arah Duncan. Dan ternyata kegalauan Jamilah selama ini adalah tentang bagaimana membalaskan dendam pada Duncan. Tapi karena ketakutan yang teramat sangat, dia tak mampu melakukan hal itu. Kesal dan takut bercampur aduk di wajah Jamilah. Sambil menangis, Duncan menyuruh Jamilah agar menarik pelatuh pistolnya, sehingga dendam Jamilah bisa terbalaskan. Dan suara tembakan terdengar dari luar. Tapi ternyata Jamilah tak membunuh Duncan, karena Jamilah sadar bahwa Duncan hanyalah menjalani perintah dari atasannya, dan bahkan saat itu atasannya yang salah sasaran. Sehingga Jamilah akhirnya meminta Duncan agar mengajarkan bagaimana menjadi pembunuh profesional, demi membalaskan dendam kesumat pada orang yang telah menghancurkan hidup Jamilah. Tamat.